Manchester United kembali tampil buruk saat bertandang versus Nottingham Forest di Piala FA. Laga ini membawa kembali kenangan akan Mark Robins, pria yang berjasa menyelamatkan Sir Alex Ferguson dari pemecatan dengan mencetak satu-satunya gol di pertandingan putaran ketiga pada tahun 1990. Kembali ke City Ground 34 tahun kemudian, Casemiro mungkin telah menyelamatkan Erik ten Hag dari pemecatannya. Pemain asal Brasil itu mendapat sentuhan cekatan dari tendangan bebas Bruno Fernandes pada menit ke-89 yang membuat bingung kiper Forest Matt Turner dan memberi setan merah kemenangan paling besar. Mereka tiba di Nottingham dengan daftar cedera yang sangat banyak, tetapi Fernandes dan Rafael Varane bermain mengatasi rasa sakit tersebut. Mereka harus mengandalkan serangkaian penyelamatan luar biasa dari Andre Onana dan berhasil lolos meski Marcus Rashford dan segenap tim kembali tampil buruk. Antony kembali bermain dan semakin tidak berguna dalam tim. Bruno Fernandes lebih banyak mengeluh dibanding bermain dengan apik. Yang agak lumayan adalah Sofyan Amrabat, statistik menunjukkan ia unggul meski diplot sebagai fullback kiri. Manchester United dan Liverpool bersiap menghadapi perempat final FA, setelah mereka masing-masing mengklaim kemenangan tipis atas Nottingham Forest dan Southampton. United sepertinya butuh perpanjangan waktu di City Ground, sebelum Casemiro mengamankan kemenangan berharga bagi tim asuhan Erik ten Hag pada menit ke-89. Tendangan bebas Bruno Fernandes disambar pemain Brasil itu untuk memecah kebuntuan, dan gol akhirnya diberikan setelah pemeriksaan VAR yang panjang, yang menganggap Rafael Varane dalam posisi offside tidak mengganggu permainan. Pengundian Piala FA telah dilakukan sebelum 4 kick-off malam itu, dan anak-anak muda Liverpool asuhan Jurgen Klopp kembali memanfaatkan peluang mereka dengan kemenangan luar biasa 3-0 atas Southampton. Pertandingan Forest versus United bukan sekedar pertarungan taktis namun merupakan roller coaster emosional bagi para penggemar. City Ground, penuh energi, menyaksikan pertandingan yang merangkum esensi Piala FA, drama, ketidakpastian, dan harapan akan sebuah kejutan yang selalu ada. Pendukung kedua tim dilanda gelombang emosi, mulai dari antisipasi gol terobosan hingga keputusasaan atas peluang yang terbuang. Ketegangan mencapai puncaknya saat pertandingan mendekati akhir. Dengan prospek perpanjangan waktu yang semakin dekat, momen brilian pada bola mati mengubah corak permainan. Tendangan bebas Fernandes dan sentuhan cekatan Casemiro tidak hanya memastikan lolosnya United ke babak berikutnya tetapi juga membuat para pendukung Forest patah hati. Menunjukkan garis tipis antara suka dan duka dalam sepak bola. Saat Manchester United merayakan kemajuan mereka ke perempat final, pertandingan melawan Nottingham Forest akan dikenang karena intensitasnya dan selisih tipis yang menentukan hasilnya. Kedepan, fokus Manchester United akan beralih untuk menjaga momentum di babak perempat final, di mana tantangan berat menanti. Perjalanan masih jauh dari selesai, dan impian untuk mengangkat trofi yang didambakan masih tetap hidup. Bagi para penggemar, perpaduan antisipasi dan kegembiraan terus berlanjut, karena Piala FA menjanjikan pertemuan yang lebih memikat dalam babak-babak yang belum dituliskan. Meski mendominasi penguasaan bola di babak pertama, setan merah sangat rentan dalam transisi, dengan tuan rumah mampu mencatatkan 12 percobaan dibandingkan dengan 9 percobaan yang dilakukan United. Namun, setelah jeda, tim tamu tampak seperti satu-satunya tim yang akan memenangkan pertandingan, membatasi Forest hanya dengan 4 tembakan, dan mereka akhirnya mencetak gol di menit-menit terakhir melalui tendangan bebas Bruno Fernandes yang disundul oleh Casemiro. Sepanjang pertandingan, pemain berusia 32 tahun itu relatif tenang dalam menguasai bola, memiliki akurasi umpan sebesar 87% dan hanya kehilangan penguasaan bola sebanyak 7 kali. Casemiro berkombinasi dengan baik dengan Antony dan Fernandes. Khususnya, dalam hal permainan, dengan permainan cepat yang memungkinkan dia untuk mencetak 3 tendangan ke gawang. Sang gelandang kehilangan 50% dari 12 duelnya,
dan digiring bola sebanyak 4 kali. Meski begitu, ada satu pemain di lapangan yang performanya mungkin sedikit kurang diperhatikan. Andre Onana telah menerima 16 tembakan lagi kemarin, yang ke-116 dalam 6 pertandingan terakhir. Kendati demikian, United entah bagaimana masih bisa lolos dengan clean sheet tadi malam, yang semuanya berujung pada angka 24. United tidak akan bisa mengalahkan Forest tanpa dia di bawah mistar gawang. Penghenti tembakan berpengalaman ini juga memiliki akurasi umpan sebesar 82%, yang membuat tim asuhan Ten Hag tetap memegang kendali. Dan hal itu terlihat jelas di babak kedua. Ia akan menghadapi penyerang yang lebih berbahaya pada hari Minggu di Etihad. Aston Villa dan Manchester United mengejar tempat di Liga Champions. Bersama Tottenham, mereka terkunci dalam pertarungan 3 tim untuk memperebutkan tiket Liga Champions musim ini. Pertandingan bulan depan bisa menjadi sangat penting dalam menentukan siapa yang akan mengamankan tempat mereka di kompetisi klub papan atas UEFA. Pasukan Unai Emery saat ini unggul 8 poin dari MU, dan finish di peringkat kelima kemungkinan akan cukup untuk lolos ke Liga Champions musim ini. Tottenham bertandang ke Villa Park pada Minggu, dalam upaya memperkecil jarak ke peringkat keempat. Namun yang lebih penting lagi, keputusan Liga Premier baru-baru ini untuk mengubah pengurangan poin juga bisa berpengaruh. Tahun lalu, Everton mendapat pengurangan 10 poin karena melanggar aturan profitabilitas dan keberlanjutan. Klub tidak senang, jadi mereka mencoba untuk membatalkan keputusan tersebut, dan semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Everton FC mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan terhadapnya berdasarkan 9 alasan, yang masing-masing terkait dengan sanksi dan bukan fakta pelanggaran yang diakui klub. Dewan banding telah mengganti pengurangan poin semula sebesar 10 menjadi 6. Hasil terbaru membuat Nottingham Forest merosot ke peringkat 17 di Liga, dengan Everton naik di atas mereka dan Brentford menempati posisi ke-15. Pergeseran peringkat ini bisa menjadi pengubah permainan di kedua ujung klasemen. Sebelumnya, Luton hanya tertinggal 1 poin dari Everton di klasemen. Namun kini, dengan tim asuhan Sean Dyche yang terpaut 5 poin, Luton akan semakin bertekad untuk mengamankan setiap poin yang mereka bisa. Selanjutnya skuad asuhan Rob Edwards adalah pertandingan melawan Villa. Villa akan menghadapi Tottenham setelah itu, yang berarti United kemudian akan memiliki peluang untuk memperkecil jarak dengan setidaknya salah satu dari tim tersebut pada akhir pekan berikutnya, tetapi mereka lebih dulu harus melewati Manchester City. Andre Onana mengungkapkan bahwa ia merasa yakin Bruno Fernandes dapat memberi dampak penting dari tendangan bebas. Tendangan bebas itu dimanfaatkan Casemiro untuk mencetak gol penentu kemenangan Manchester United di kandang Nottingham Forest. Ketika menghadapi laga yang sulit dan ketika Bruno mengambil tendangan bebas itu, Onana merasa yakin MU dapat memperoleh dampak yang positif. Menurutnya MU menang dengan cara yang luar biasa dan kini dapat fokus untuk rangkaian pertandingan berikutnya. Manchester United akan segera menjalani rangkaian pertandingan penting. Onana dan rekan-rekannya akan dijamu Man City pada Sabtu, 3 Maret, dan akan mendapat kesempatan untuk mendekati posisi 4 besar Liga Inggris agar dapat kembali mengikuti Liga Champions. Kemudian, mereka akan berhadapan dengan Liverpool dalam babak perempat final Piala FA. Kemenangan pada laga tersebut akan membuat mereka dapat menjalani laga semifinal yang akan diadakan di Wembley Stadium.